warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas akhlak tasawuf. Yang pertama, bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak? Yang pertama adalah pembuktian kebenaran Al-Quran dan hadis secara ilmiah merupakan standar etika yang melibatkan pendekatan filosofis, historis, dan sosial. Secara filosofis, Al-Quran dan hadis mengajarkan prinsip etika universal seperti keadilan, kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang yang telah terbukti relevan dalam kehidupan sehari-hari. Secara historis, banyak ajaran Islam seperti zakat dan larangan riba terbukti berdampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ilmu-ilmu sosial, berbagai penelitian menunjukkan bahwa individu dan masyarakat yang merupakan nilai-nilai Al-Quran dan hadis cenderung memiliki kohesi sosial yang lebih kuat, tingkat kejahatan yang lebih rendah, dan kehidupan yang lebih seimbang. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis dapat dianggap sebagai standar moral karena ajaran sesuai dengan prinsip etika universal dan berguna dalam kehidupan praktis. Dan pertanyaan yang kedua adalah jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. Dan ini adalah jawaban saya tentang pertanyaan di atas. Terdapat 4 aliran utama tentang faktor pembentukan akhlak. Yang pertama adalah nativisme, berpendapat bahwa akhlak manusia terbentuk secara bawaan sejak lahir. Ajaran ini menentukan bahwa sifat baik dan buruk sudah tertanam dalam diri manusia tanpa dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam perspektif Islam, walaupun manusia dilahirkan dalam fitrah yang baik, mereka masih memerlukan pendidikan dan lingkungan yang positif untuk membentuk akhlak yang baik. Yang kedua adalah empirisme, menyatakan bahwa akhlak terbentuk sepenuhnya dari pengalaman dan pengaruh lingkungan. Artinya, manusia pada dasarnya seperti kertas kosong yang diisi oleh pengalaman hidup. Islam mengakui pentingnya lingkungan dalam membentuk akhlak, namun juga menegaskan bahwa manusia bebas memilih kebaikan meskipun di lingkungan yang negatif. Yang ketiga adalah naturalisme, berfokus pada keyakinan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum alam dan evolusi biologis. Bagi naturalisme, perilaku moral berkembang seiring kematangan fisik dan psikis. Islam mengakui hubungan antara perkembangan fisik dan psikis dengan akhlak, namun menekankan bahwa perilaku manusia sebaiknya dipandu oleh wahyu daripada hanya dipandu oleh naluri atau dorongan alami. Aliran yang terakhir adalah konvergensi, menggabungkan aspek bawaan dan lingkungan sebagai faktor pembentuk akhlak. Aliran ini menekankan bahwa karakter seseorang terbentuk dari perpaduan antara faktor internal atau fitrah dan eksternal atau lingkungan. Pandangan ini sejalan dengan Islam yang mengajarkan bahwa manusia memiliki fitrah kebaikan, namun dibutuhkan pendidikan, lingkungan, dan usaha untuk menyampurkan akhlak sesuai dengan tautan Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, Islam mengakui aspek-aspek penting dari setiap aliran, namun mengajarkan bahwa pembentukan akhlak ideal harus berlandaskan pada bimbingan. Pertanyaan nomor 3 adalah, Allah SWT adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya, makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadap Allah? Sebutkan dan jelaskan bentuk berakhlak terhadap Allah SWT. Dan saya memiliki jawaban, yaitu meskipun Allah SWT tidak membutuhkan ibadah dan akhlak dari makhluknya, kita wajib berakhlak kepadanya sebagai bentuk penghambaan rasa syukur dan pengakuan atas kedudukannya sebagai pencipta. Akhlak terhadap Allah juga merupakan cara untuk mematuhi perintahnya dan sebagai kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bentuk berakhlak kepada Allah SWT yang pertama adalah percaya dan bergantung. Percaya pada keesaannya, mengikuti petunjuknya, dan bersandar padanya dalam setiap urusan. Yang kedua adalah beribadah dengan ikhlas, yaitu melakukan ibadah hanya untuk Allah tanpa mencari pujian atau keuntungan pribadi. Yang ketiga adalah rasa syukur dan kesabaran, bersyukur atas nikmat yang diberikan dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Yang keempat adalah taubat, menyesali dosa dan memohon ampunan kepada Allah secara berkelanjutan. Yang kelima adalah ridho dan kasih kepada Allah, menerima keputusan Allah dengan lapang dada dan mencintainya melebihi segalanya. Dengan berakhlak baik kepada Allah, kita mendekatkan diri kepadanya dan memperoleh ketenangan batin serta keberkahan hidup. Ini adalah pertanyaan nomor 4, yaitu mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu. Sebagian hadis yang berbunyi, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, bukan ilmu. Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Dan ini adalah jawaban saya.
Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak karena akhlak merupakan inti dari semua ajaran agama dan fondasi dari penerapan ilmu. Ilmu meskipun sangat penting, akan kehilangan maknanya jika tidak disertai dengan akhlak mulia. Dengan akhlak yang baik, ilmu dapat bermanfaat bagi kehidupan individu dan masyarakat, serta mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tanpa akhlak, ilmu bisa disalahgunakan untuk kerusakan dan keburukan. Islam tidak meremehkan pentingnya ilmu, bahkan banyak ayat dan hadis yang memerintahkan umat Islam untuk mencari ilmu. Namun, ilmu harus dipandu oleh akhlak agar penggunaannya tepat dan berkah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyempurnakan akhlak manusia agar ilmu yang mereka miliki menjadi cahaya, bukan sekedar informasi atau kemampuan yang dapat disalahgunakan. Dan ini adalah pertanyaan yang terakhir, adalah nomor 5, yaitu salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah bersalawat kepada beliau. Apa manfaat salawat bagi beliau sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna? Dan ini adalah jawaban yang saya akan sampaikan, yaitu memberikan salawat kepada Rasulullah SAW tidak akan menambah keagungan beliau, karena beliau telah diberi jaminan derajat tertinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat utama salawat adalah untuk orang yang mengucapkannya. Salawat adalah bentuk cinta, penghormatan, dan pengakuan terhadap risalah Nabi Muhammad SAW serta ketaatan terhadap perintah Allah. Sebagaimana terhadap dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah untuknya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Manfaat selawat bagi umat antara lain mendatangkan rahmat dan ampunan Allah, memperkuat hubungan spiritual dengan Rasulullah, dan menghapus dosa. Yang terakhir adalah menjadi sebab terkabulnya doa. Dengan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, umat Islam menunjukkan kasih sayang dan mengikuti teladan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.